Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman teknisi semua? Saya doakan baik-baik semua ya. Kali ini saya akan mencoba membuat video untuk multitester ya, atau avometer analog. Gimana sih yang biasa kita pakai untuk pekerjaan sehari-hari sebagai teknisi HP ya, yang biasanya paling sering digunakan adalah untuk kali 1 sama kali 10 ya, untuk yang ada lambangnya itu ya. Ini untuk pengukuran hambatan dalam atau pengukuran pasif ya. Pengukuran pasif itu pengukuran tanpa ada tegangan. Nah, yang kedua adalah untuk DC volt. Kita taruh di set di 10 volt ya, karena untuk semua handphone tegangannya tidak sampai di 5 volt ya. Ya, ada yang lebih dari 5 volt, biasanya di area lampu itu lebih dari 10 volt malah. Nah, saya ini untuk ngasih tahu biasanya paling banyak pengukuran itu untuk tegangan kerja di HP itu yang 1,8 volt, 2,8 volt, 3 volt, 3,3. Jadi kita set avometer kita di 10 volt ya. Jadi ini saya coba contoh untuk pengukuran hambatan dalam. Jadi untuk proof warna hitam dari avometer kita tempelkan di besinya atau di bodinya ya. Itu karena itu sudah ikut negatifnya untuk handphonenya. Jadi saya coba untuk mengukur tempat SIM untuk kaki-kakinya. Jadi kalau ada hambatan dalamnya dia akan naik ya. Dia akan naik tapi tidak full. Kalau full dia short. Kalau ini kan tidak full, berarti dia masih tersambung ke rangkaian handphonenya. Jadi saya coba mengukur kapasitor. Kaki yang satu ada hambatan dalamnya, kaki yang kedua nanti untuk ground, makanya kalau ikut ground itu nanti short. Dan biasanya yang permasalahan short itu biasanya di area kapasitor, soalnya kaki satunya ikut di ground ya. Jadi ini saya coba untuk menjelaskan secara sederhana yang kita pakai sehari-hari sebagai teknisi ponsel itu ya. Pengukuran hambatan dalam ini hampir setiap hari kita pasti memakai multitester, entah itu analog entah itu digital, itu pasti kita menggunakannya. Nah, ini saya coba untuk pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif itu dalam keadaan bertegangan. Jadi ini enggak saya kasih contoh untuk di handphonenya ya. Ini saya kasih contoh memakai power supply yang kemarin saya bikin. Jadi intinya sama aja untuk pengukuran aktif, pengukuran pasif. Untuk probe yang warna hitam tetap ikut di minus atau ground ya. Jadi kalau untuk pengukuran aktif kita harus mengonkan handphonenya dahulu. Nah, ini kita coba baca untuk di avometernya. Kita taruh di DC 10 volt, kita harus tahu bacanya di avometernya. Di situ kan ada sampai 10 volt, ada 50, 250 volt.
yang 250 volt untuk AC ya. Jadi ini saya coba memakai power supply ya. Jadi sesuai apa tidak keluaran power supply ini yang sesuai tertera di volt ampere meternya. Di volt ampere meternya kan menunjukkan 3,9. Nah ini di AVO nya membacanya 4 kurang sedikit ya. Jadi cara membaca di AVO meter itu mestinya sangat mudah kalau kita sudah memahami ya. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Nah ini untuk satu baris itu 1 volt nilainya. Jadi ini 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Nah ini jarum menunjukkan kurang dari 4 volt, kurang sedikit. Jadi hampir sama ya, 3,9 volt yang di power supply tadi. Jadi caranya ya gitu, yang satu ditaruh di negatifnya, yang probe merah ditaruh di positifnya. Itu juga di handphone juga kayak gitu, kita cari satu-satu tentang titik test pointnya. Jadi begitu aja ya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.